فيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Amma ba'du. Segenap kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah mengaruniakan nikmat iman dan Islam kepada kita. Sholawat serta salam hanya terjunjung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah berusaha keras menghantarkan nikmat iman dan Islam itu agar sampai kepada kita semua, umat beliau. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadhillu in tamassaktum bihima kitaballah ila akhir. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah pusaka yang beliau wariskan kepada umat beliau selain Al-Quranul Karim. Mempelajarinya dan menjadikan sebagai pedoman hidup adalah sebuah kewajiban yang harus diamalkan oleh setiap muslim. Hadis-hadis tersebut berisi petunjuk-petunjuk, petuah-petuah, perilaku-perilaku Rasul serta sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang dapat membimbing setiap muslim menapaki Shiratal Mustaqim, sehingga hidupnya dapat terarah dan terorientasi menuju mardhatillah. Banyak riwayat-riwayat hadis yang didewankan oleh ulama-ulama hadis yang harus kita pelajari. Namun dengan keterbatasan, kemampuan, waktu dan sebagainya, kita harus berusaha dengan kemampuan kita. Untuk itu saya di sini mencoba untuk menyampaikan salah satu kitab kumpulan hadis-hadis yang disebut As-Sittun An-Nafi'ah, yang merupakan kumpulan 60 hadis Nabi Muhammad SAW yang menghimpun aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari toharo sampai leadership, dan dari soal etika hingga soal jihad. 60 hadis ini dapat menuntun kita menuju Islam yang kafah. Untuk itu marilah kita mulai dari hadis yang pertama. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis yang pertama menerangkan tentang keutamaan menyampaikan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat dari Abu Mas'ud, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu nadzarallahu ra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a
Farubba muballaghun aw amin sami'in. Akhrajahu Ahmad fi musnadi wa Tirmidzi fi kitabil ilmi. Ila akhir. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Arti hadis tersebut adalah dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar sesuatu dari kami, lalu menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana yang ia dengar. Maka ada kalanya orang yang mendengar penyampaian mendapatkan pemahaman yang lebih daripada orang yang mendengar secara langsung atau yang menyampaikan kepadanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maksud hadis yang kita baca dari hadis yang pertama kitab Sittun An-Nafi'ah, ada 4 perkara. yakni yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mau menyampaikan ilmu atau menyampaikan hadis yang ia dengar kepada orang lain yang belum mendengarkan. Artinya, orang yang mau menyampaikan ilmu agama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa kebaikan. Untuk itu yang kedua, doa yang baik itu maknanya supaya Allah memberikan cahaya kelak saat hari kiamat kepada orang-orang yang menyampaikan ilmu yang ia dengar kepada orang lain yang belum mendengar. Jadi doa kebaikan yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang menyampaikan ilmu itu adalah orang yang menyampaikan ilmu senantiasa akan diberikan kebaikan, kemudahan, dan diberikan cahaya kelak besok di hari kiamat. Ditambah dengan cahaya-cahaya saat di dunia ini. Ini doa diberikan, dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang menyampaikan ilmu. Yang selanjutnya, maksud hadis pertama tadi, terkadang orang yang disampaikan kepadanya, maksudnya yang diberikan pengertian ilmu tadi, mereka itu lebih paham dan lebih dapat mengambil faidah daripada orang yang menyampaikan. Terkadang rubah dalam ngendikanipun Rasulullah, sabdanya Rasulullah. Jadi dari itu, muslimin wal muslimat rahimakumullah, bisa jadi orang yang menyampaikan tidak mau menjalankan, belum begitu faham, akan tetapi menurut sabda Rasulullah, bisa jadi orang yang baru mendengarkan itu malah lebih bisa menerima, bisa memahami, bahkan bisa mencerna dan mengamalkan ilmu tersebut. Yang keempat, maksud hadis tersebut, penyampaian hadis haruslah sama, baik itu redaksionalnya, baik itu maknanya, baik itu isinya, dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini artinya, sebisa mungkin kita menyampaikan ilmu agama itu bersumber dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah, yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya apa yang kita sampaikan ini sebagai penyampai selalu didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada beberapa faidah hadis tersebut. Dari hadis pertama, kitab Sittun Nafi'ah, ada 5 faidah hadis. 1. Secara tersirat, hadis ini mengandung perintah untuk menyebarkan ilmu agama kepada muslim lain yang belum mengetahui. Jadi apa yang terkandung dalam hadis yang pertama itu, saudara muslimin wal muslimat,
bahwasanya menyampaikan ilmu agama ini wajib bagi muslimin ini kepada muslim yang lain. Yang kedua, hadis ini berisi hasungan bagi umat Islam untuk mendalami makna suatu hadis guna mengambil pelajaran agama ini. Artinya, pemahaman agama ini harus bersumber datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi ini adalah pembawa agama ini. Jadi, menurut hadis ini, kalau kita ini belajar agama ya sumbernya dari Nabi. Yang selanjutnya, seseorang yang sudah mengetahui suatu ilmu lalu dia tidak mengamalkannya atau tidak memanfaatkannya ke orang lain, tetapi dia mau mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, maka dia dipermisalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti tanah ajadib, tanah yang tandus, tanah yang tandus, yang hanya menampung air hujan tetapi tidak menumbuhkan tanaman. Namun demikian ia dapat menampung air hujan sehingga manusia dapat meminum darinya. Jadi saudaraku, barangkali kita menerangkan satu ilmu ya, belum tentu kita mengamalkan. Contohnya menerangkan tentang ilmu haji, meskipun dia ini tidak mampu untuk menjalankan syariat ibadah haji, yaitu, namun dia ini terus menyampaikan tentang ilmu haji. Orang-orang yang disampaikan ilmu hadis tersebut bahkan bisa menjalankan ibadah haji, sementara yang menerangkan belum tentu bisa. Ini maksudnya sebagaimana Rasulullah SAW gambarkan, kayak tanah ajadib, tanah yang tandus, tanah penuh dengan padas. Ya ini ditanami gak hidup, tapi menampung satu air itu mampu. Dan dari air itu banyak orang yang bisa memanfaatkannya. Ini gambaran orang yang menyampaikan ilmu terkadang tidak atau belum bisa menjalankannya, akan tetapi yang disampaikan itu bisa mampu mengamalkan. Toh dengan demikian orang-orang lain bisa memetik sebagaimana air yang ditampung oleh tanah yang ajadib tadi, tanah tandus tadi. Meskipun tidak menumbuhkan tanaman, namun airnya diambil oleh orang banyak, bermanfaat, masya Allah. Yang terakhir, hikmah dari adanya perintah ini untuk menyampaikan ilmu ini adalah supaya ajaran agama ini bisa menyebar dan berkembang. Karena mungkin saja seorang murid lebih bisa memahami suatu ilmu, lebih banyak mengambil faedah, lebih dapat mengaplikasikan suatu ilmu dalam kehidupan bermasyarakat daripada gurunya. Masya Allah. Untuk itu, muslimin wal muslimat rahimakumullah, teruskan kita menyampaikan ilmu. Dengan ilmu, insya Allah akan membuahkan suatu manfaat besar. Terkadang yang menyampaikan belum tentu mampu untuk mengamalkan, akan tetapi yang disampaikan barangkali lebih dapat mengapresiasikan, lebih bisa menyerap, bahkan bisa lebih mengamalkan. Namun demikian, yang menyampaikan ilmu itu pun dia ini memetik manfaat yang luar biasa, masya Allah. Demikian dulu hurian dari hadis Situn Nafi'ah, hadis yang pertama. Insya Allah pada kelanjutannya kita sampaikan secara urut hadis yang kedua, ketiga, keempat, sampai yang terakhir, insya Allah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Kita serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Allah berkenan untuk melembutkan hati kita, melunakkan hati kita, sehingga kita ini dientengkan oleh Allah untuk menerima al-Islam sebagai pandangan kehidupan kita, masya Allah. Aku ila qauli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kafi